Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, sebagaimana biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Kompol Haji Syafrizen SH Datuk Rang Batuah. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kompol Haji Syafrizen SH Datuk Rang Batuah. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ihsan illa yaumil. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asanu kallam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw wa la fatahna 'alaihim wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. An Usman radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dan jajarannya, yang kami hormati para guru kami, Nenek mama alim ulama cadik pandai suluh bandang dalam nagari kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito sarato bundo kanduang kami limpapeh rumah nang gadang sumara anjuang rumah nan tinggi. Kalau lapar kami minta nasi, kalau wawi kami minta air.
Ya Bu. Alhamdulillah. Yang kami hormati tentunya saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah. Pada hari ini Selasa tanggal 4 November 2025 kita bisa hadir di rumah Allah ini, tempat bercurah-curahnya turunnya rahmat Allah. Sehingga kita yang berhadir menghadiri undang Allah SWT hari ini, kita mendapatkan curahan nikmat yang banyak itu. Selanjutnya, selawat beriring salam, marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga risalah yang beliau tinggalkan, yakninya Al-Quran dan hadis sunnah, tentu menjadi tuntunan dalam rangka meraih kehidupan kita yang bahagia, hidup di dunia yang sementara ini, dan insya Allah nanti bahagia selama-lamanya di kehidupan kelak di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah SWT. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di atas mimbar yang luar biasa ini. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu berbahagia. Daun-daun di hutan belantara sana yang kering keruntang, ditempa badai angin kencang, apabila Allah belum izinkan jatuh ke bumi, maka tidak akan pernah lepas. Jadi lepasnya daun kering keruntang jatuh ke bumi, itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah. Izin Allah. Begitu juga seperti yang berbeda ini, bukan kami adalah guru di antara jamaah yang berbahagia. Sesungguhnya yang duduk di kita, yang hadis majelis ini adalah para guru, para ustaz, para mubaligh. Kenapa kami tampil di sini? Inilah tugas kita umat manusia ini, bahwa kita diberikan kewajiban kita berbicara, mengajak kebaikan, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu bukan hanya tugas ulama saja, bukan ustaz saja, tetapi kita semuanya umat Islam. Jadi mengajak kepada ketakwaan adalah umat Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hal yang berbahagia. Bisa jadi pertanyaan, kenapa Bapak polisi tampil di depan mimbar ini memberikan ceramah? Dia kan bukan ustadz. Padahal guru-guru besar kita, ulama kita banyak yang justru menyaksikan duduk sini. Tapi inilah kewajiban kita. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bil sabr. Ini tanggung jawab umat Islam. Hal yang berbahagia. Mengawali kita baca firman Allah di surah Al-A'raf ayat 96. Yang kita sudah bacakan tadi. Kita baca terjemahannya. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96? Dan sekiranya penduduk negeri
beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin berbahagia, dikisahkan oleh firman Allah ini, Allah mengabarkan kepada kita, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit itu maksud Allah turunkan hujan, dari bumi Allah tumbuhkan buah-buahan, sehingga mereka benar-benar mendapatkan kenikmatan. Hanya berbahagia. Tapi realita kenyataan kehidupan kita saat ini, kita dapat kiriman tontonan melalui media sosial. Bagaimana anak-anak kita pelajar hari ini berani-beraninya dia melakukan membuli teman-temannya. Satu orang teman dikeroyok beramai-ramai. Kita menyaksikan tontonan itu rasanya tidak mampu melihatnya. Segitu kejamnya generasi muda anak-anak kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kita bertanya dalam hati, kenapa anak-anak kita bisa terjadi melakukan maksiat seperti itu? Kita mendengar barusan terjadi viral, anak SLTA melahirkan kelas 1 di dalam kelas. Ini luar biasa, hadirin berbahagia. Di mana-mana terjadi malam hari di kota-kota besar. Kok ada anak-anak kita suka balapan liar dan tawuran? Dan ada lagi anak-anak kita melakukan namanya diam-diam ditemui orang, tidak kenal dengan orang itu, entah dari mana datang seseorang langsung membacok, membunuh, menusuk dengan sadisnya. Ini kenapa bisa terjadi kepada generasi muda saat ini? Luar biasa, sangat menakutkan. Hal yang berbahagia, apalagi terjadi dan anak kita terlibat memakai barang haram narkoba. Kenapa ini terjadi? Jangan-jangan kita menganggap itu urusan ustadz, memberikan ceramah kepada anak-anak itu tentang narkoba tidak boleh, membuli tidak boleh, kemudian membunuh tidak boleh. Tidak, hadirin berbahagia. Bila kita menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, boleh kita siapa saja umat Islam ini mengajak orang. Tidak harus menjadi ustadz. Ustadz itu bagaimana? Kita juga miris mendengar seorang ulama yang kita bangga-banggakan. Dia menyampaikan, Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad, saya ini tidak memiliki ilmu, katanya. Saya hanya membaca buku. Lalu buku itu saya baca. Lalu yang saya baca ini saya sampaikan lagi kepada umat. Kullubul ilma minal mahdi laladi. Kita belajar semenjak dari ayunan sampai ke alam kubur. Jadi kita pun saya ini mungkin udah tua. Kalau kita mau belajar, balighu ani walau ayat. Walaupun satu ayat kebaikan yang kita tahu, sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kita, menjadi fardu kifayah untuk menyampaikan kepada umat. Hal yang berbahagia, kita diancam oleh Allah di surat lain, hadirin berbahagia. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bima asau wa kanu ya'tadun.
kanu la yatanahawna an munkari fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Apa kata Allah? Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Hal yang berbahagia, maka Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang dia melihat sebuah kejahatan, kemungkaran, lalu bersama-sama dia satu sama lain membiarkannya. Maka itu terjadi, maka kita dikategorikan orang melampaui batas. Hal yang berbahagia, di surah Al-Maidah ayat 78, 79 Allah mengatakan, dia membiarkan orang membuat kemungkaran dan tidak ditegurnya. Barangkali ini penyebab moral anak-anak kita di Minangkabau, moral anak-anak bangsa kita Indonesia ini sangat buruk sekali. Maka kesempatan berbahagia ini kami mengajak diri kami, mengajak Bapak Ibu hadirat yang berbahagia. Ayolah kita sama mengamalkan wal takum minkum ummatun al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segelintir orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, maka mereka yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang berhadir kesempatan berbahagia ini, inilah orangnya. Orang segolong orang itu, sesungguhnya segolong orang itu adalah umat Islam. Ayo kita bersama, apabila menampak, mendengar, menemukan, melihat, ayo kita sama-sama mencegahnya, menyeru kepada pelakunya untuk berbuat kebaikan, dan kita sama-sama mencegah kemungkaran ini. Hari berbahagia, karena nikultum zuhur, banyak hal yang harus kita sampaikan dengan keadaan negeri kita ini. Karena waktu membatasi kita, barangkali ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Maka sebelum kami akhiri, kami ulang lagi. Sepanjang penyampaian kami ini, seandainya ada benar, insya Allah sungguh itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada salah, itulah kelemahan kami sebagai manusia. Maka itu yang berbahagia, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, kita bermohon kepada Allah. Diberikan kami sama-sama kepahaman, ya Allah. Bila mampu kami mengamalkan, insya Allah kita berkewajiban menyampaikan lagi kepada teman saudara kita lain, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang beriman dan bertakwa, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, banyak maaf, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.